Gimana? Kalau menurut gue kayaknya nggak mungkin ya. Jang, udah dengar belum? Denger apaan? Itu loh, pemilu 2024, pemilihnya kebanyakan milenial dan Gen Z. Oh gitu. Iya. Siapa yang bilang? Adalah lembaga survei independen. Dia bilang katanya yang dikeluarin Februari 2022 kemarin, itu bilang pemilihnya sekitar 60% apa 70% gitu. Terdiri dari milenial dan Gen Z. Oh itu yang waktu itu dia bilang bahwa dari jumlah pemilih yang 206 juta itu, yang milenial dan Gen Z itu ada 60% dari total suara pemilih. Nah sementara yang gimana tuh yang dengan 70% yang telepon atau apa ya waktu dia bilang? Iya. Coba kita tanya dulu ya. Teman-teman Kanal 3 masih ingat nggak yang minggu lalu kita ngomongin siklus pemilu? Yang ada 8 yang ada 8. Okay. Mudah-mudahan masih ingat. Mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi kan pemilu itu udah diatur di Undang-Undang 45, kemudian ada peraturan KPU. Intinya pemilu itu kan pesta rakyat. Pemilihnya adalah warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas. Betul. Ya kan? Dan katanya menurut survei sih itu pemilih yang terbesar adalah pemilih milenial dan Gen Z. Peserta pemilunya partai politik dengan ambang batas tertentu yang minggu lalu kamu ceritain loh. Yang berdasarkan pemilu di 2019 itu yang ada 16 partai politik yang ikut. Nah, dari 16 partai politik tersebut yang 7 tidak memenuhi syarat. Sementara yang 9 memenuhi syarat. Nah, apa aja deh? 9 itu satu PDIP, itu yang paling tinggi lah kemarin sebagai pemenang mungkin ya. Jadi dia 19,3%. Kemudian Gerindra di 12,57%, Golkar di 12,31%, PKB di 9,69%, Nasdem di 9,05%, PKS di 8,21%, Demokrat di 7,77%, PAN ada 6,84% dan P3 di 4,52%. Nah, jadi kan udah jelas nih ya, pasangan calon presiden sama calon wakil presiden diusulkan sama partai politik yang memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara sah pemilu DPR sebelumnya. Udah tahu dong berarti ya konstelasi miss and match-nya nanti ya di 2024. Berarti belum ada yang memenuhi 20% itu tadi. Iya. Nah, kan kita tadi udah tahu nih kalau dari lembaga survei independen pemilih yang terbesar itu adalah milenial dan Gen Z. Betul. Menurut lembaga survei tadi, milenial dan Gen Z ini 72%-nya dari total semua milenial dan Gen Z di Indonesia itu pengguna smartphone loh. Oh gitu. Jadi pada melek teknologi semua. Betul. Nah, berarti harusnya sosialisasi pemilu dan pendidikan politik harus sesuai dengan gaya-gaya pemilih milenial dan Gen Z dong. Iya. Nah, berarti sekarang kan milenial dan Gen Z itu pasti mereka sangat engage atau dia sangat terikat dengan gadget dong. Berarti dia dengan cellphone-nya. Nah, kayaknya anak milenial sekarang tuh mereka seneng gitu nontonin YouTube, TikTok dan sebagainya Instagram, gitu ya. Facebook, betul. Nah, apakah mereka itu punya ketertarikan politik nggak ya kalau begitu caranya? Kayaknya sih punya ya, karena kan kalau lihat dari pendidikan milenial dan Gen Z, mereka pendidikannya lebih tinggi. Mungkin cara pengemasan informasi politiknya yang harus lebih kekinian lah ya, kayak TikTok gitu kan, yang gaya-gaya anak selatan itu loh, mungkin pakai bahasa kayak gitu kali ya. Tapi berarti itu PR tuh ya untuk penyelenggara pemilu, si KPU dan Bawaslu dan DKPP untuk bisa meramu supaya pendidikan politik ini dan penyebaran informasi politik ini
dapat diterima dengan mudah oleh milenial dan Gen Z. Iya, apalagi kan ini anak-anak milenial dan Gen Z mungkin ini baru pertama kalinya mereka ikut pemilu dan mereka nggak tahu gimana caranya atau apa sih gunanya mereka ikut pemilu ya. Jadi mungkin memang ini adalah PR besar buat KPU penyelenggara pemilu untuk memberikan sosialisasi kepada mereka. Tapi di sisi lain berarti pemilu kali ini lebih kepada konten kreativitas ya. Betul. Biaya mungkin bisa ditekan dong ya untuk penyebaran informasi karena kan gratis tuh sekarang ya semuanya. Betul, dengan era teknologi yang sangat canggih ini dan kemampuan berteknologi bagi anak-anak milenial rasanya akan lebih mudah nih untuk melakukan sosialisasi ya melalui media sosial, IG lah pasti anak-anak milenial punya lah gitu ya. Iya sih. Tapi kayaknya bakalan seru nih ya ngelihat kreativitas konten untuk pemilu milenial dan Gen Z ya. Betul itu sangat ditunggu banget nih, kita mau lihat nih anak-anak kreatif Indonesia saat ini ya untuk bikin konten-konten itu.